Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Maliki, NIM 2024 1010 1007 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan membahas tugas dari pertemuan kelas praktikum kemarin, yaitu modul 3 praktikum Data Mining, Dataset Preparation menggunakan Panda. Nah, di situ ada beberapa tugas, yaitu pertanyaan, ada 6 pertanyaan. Oke, langsung aja. Mungkin yang pertama itu soalnya masukkan iris.csv ke data frame. Oke, jadi pertama yang kita lakukan yaitu kita mengimport pandas dengan inisial atau alias yaitu PD. Yaitu kita import library dari pandas. Kemudian kita buat atribut kita buat variabel dengan nama df sama dengan pd itu pandasnya dot read underscore csv. Nah, di sini yang kita importkan yaitu csv iris.csv. Kemudian kita print atau langsung ditulis df di sini. Kita coba run. Nah, ini akan muncul dataset dari iris.csv ini, yaitu isinya yaitu ada atribut sepal-length, sepal-width, petal-length, petal-width, dan variety-nya. Oke. Ini soal nomor 2. Di sini untuk soal nomor 2 yaitu normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min max atau minimal maksimum, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. Di sini V baru sama dengan V lama dikurangi V min dibagi V max kurangi V min, dimana V baru ini yaitu nilai data di suatu sel setelah normalisasi, V lama sama dengan nilai data asli sebelum normalisasi, V max itu nilai maksimum dari kolom data tersebut, dan V min adalah nilai minimum dari kolom data tersebut. Jadi untuk melakukan normalisasi di sini, pertama saya menggunakan membuat fungsi, yaitu fungsi normalisasi. Di sini ya def normalisasi dengan parameter atribut. Nah, kemudian nanti akan dikembalikan nilainya dari df. Df itu yang tadi di atas itu, atau data frame-nya dari datasetnya iris.csv, di dalamnya diisi atribut dikurangi df atribut menggunakan fungsi min. Min itu menggunakan fungsi minimum pada kolom tersebut, kemudian dibagi dengan df atribut menggunakan fungsi max dikurangi df atribut minimal. Nah, setelah kita buat fungsi normalisasi, di sini kita memakai kolomnya. Pertama itu df. Di sini kolom sepal-length itu sama dengan normalisasi dari kolom sepal.length. Kemudian sama yang sepal-width, petal-length, dan petal-width itu juga sama. Ini coba kita run. Nah, setelah di run ini yang terjadi normalisasi data dari yang sebelumnya ini. Datanya itu bisa 5, 3, dan yang lainnya 6 mungkin. Nah, setelah dinormalisasi, nanti nilai atributnya dari sepal-length, sepal-width, petal-length, dan petal-width akan memiliki range jarak antara 0 sampai 1, yaitu 0,222, 0,65, 0,06, 0,04, dan seterusnya. Kemudian soal nomor 3. Di soal nomor 3 kita untuk mencari centroid dari data yang telah dinormalisasi tadi, yang di atas tadi. Nah, untuk mencari centroid ini dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Oke, jadi pertama-tama di sini saya buat sebuah variabel bernama classes. Isinya yaitu list
atau array dari Setosa, versicolor, dan virginica. Nah, Setosa itu variety dari kolom variety. Di sini ada Setosa, kemudian versicolor dan virginica, kemudian juga buat variabel atribut list. Isinya yaitu kolomnya dari sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian kita buat sebuah dictionary kosong. Dictionary kosong. Di sini namanya centroid, sebuah variabel centroid yang berupa dictionary kosong. Kemudian kita looping. Jadi for i in classes, kita looping variety-nya. Kita buat sebuah variabel new df sama dengan df. Kita df-nya variety sama dengan i-nya ini isinya Setosa, versicolor, dan virginica. Kemudian nanti centroid-nya itu ngisi i-nya ini diisi dengan Setosa, virginica, dan virginica, kemudian berupa dictionary. Kemudian di dalamnya kita looping lagi untuk atributnya for atr di atribut list berupa sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian kita masukkan nilai atributnya. Kemudian kita centroid i, nilai i-nya berupa classes, kemudian nilai atributnya berupa atribut list, kemudian sama dengan new df. Di sini atributnya berupa di min, di rata-rata. Di sini kita pakai fungsi min untuk mencari rata-rata keseluruhan dari suatu kolom. Kemudian kita tinggal di bawahnya sendiri kita tulis centroid atau print centroid. Nah, kita coba run. Nah, ini hasilnya untuk nilai rata-ratanya. Di sini untuk Setosa ada sepal length 0,19611 dan seterusnya. Kemudian ada sepal width 0,595, petal length 0,078, petal width 0,0608, 33, dan seterusnya. Sama juga dengan versicolor sama virginica. Kita masuk ke soal yang nomor 4. Di soal yang nomor 4, soalnya itu masukkan iris testing.csv ke data frame. Kemudian normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmax dan vmin dan vmax pada data 1. Di sini kita buat variabel dengan nama df testing sama dengan pd.reach.csv. Di sini buat filenya kita udah ada filenya iris testing.csv. Kita sama seperti yang nomor 2 tadi, kita buat fungsi normalisasi yang diganti cuma di sini di df-nya. Tadi kan yang di atas kita pakai df, di sini pakai df testing. Pakai variabel df testing. Kemudian setelah itu sama, ini sama juga, yang diubah juga ini juga. Kita coba run. Nah, nanti datanya yang di iris testing.csv ini nanti sudah ternormalisasi, hasilnya jadi ringnya 0 sampai dengan 1. Nah, ini kalau sudah kita soal yang nomor 5. Di soal yang nomor 5 yaitu prediksilah kelas data di iris data testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Jadi untuk menggunakan Euclidean distance, pertama kita buat looping for i in classes, dimana distance awalnya atau jarak awalnya itu sama dengan 0. Kemudian kita di dalamnya kita buat loopingan untuk atributnya di atribut list, dimana distance akan bertambah, akan tetap setiap loopingannya akan bertambah 1. Di ini fungsinya yaitu df testing.attribute dikurangi centroid i atribut. Nah, ini di pangkat 2. Di dalamnya untuk rumusnya Euclidean distance pertama itu di pangkat 2. Setelah di looping nanti distance-nya nanti di akar, karena di sini akarnya kita pakai distance pangkat atau ya di pangkat setengah. Akar sama dengan pangkat setengah. Kemudian setiap df testing nanti i-nya ini classes-nya akan masuk ke distance-nya akan masuk ke sini df testing-nya. Kita coba run. Nah,
Nah, di sini ada beberapa kolom baru. Kolomnya ini kolom berupa prediksi, hasil prediksinya dari kedekatan distance antara iris testing DCSV dengan centroid yang tadi di atas. Ini semakin nilainya semakin mendekati 0, maka kedekatannya akan semakin semakin dekat, semakin terhubung, semakin mirip, memiliki kemiripan. Oke, jadi kita ke nomor 6. Di nomor 6 yaitu hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Jadi saat kita ingin melihat berapa persen akurasinya atau klasifikasi yang benarnya dari prediksi kelas yang tadi kita jawab di nomor 5, pertama kita buat sebuah variabel dengan nama df series. Ini sama dengan df testing classes. Jadi isinya df testing classes ini berupa setosa, virginica sama versicolor. Kemudian di result ini kita menghubungkan df series mengambil indeks minimalnya dengan aksisnya 1. Jadi mengambil satu kolom dengan indeks minimalnya. Kemudian sebuah variabel total correct, di mana total benarnya itu sama dengan df testing, kita ngambil dari variety, itu hasilnya akan sama dengan result, kemudian dijumlahkan berapa yang true atau yang benar. Mana ada total datanya itu berupa panjang dari df testing atau iris testing.csv-nya, panjang dari datanya. Dan untuk mencari akurasinya, di sini akurasinya yaitu total corrects per total data dikali 100. Kemudian kita print. Nah, di sini dilihat bahwa akurasi klasifikasi yang benarnya saat kita mau prediksi itu sekitar 96,667%. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang terdengar dan gangguan-gangguan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.